Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Melani Zahro dengan NIM 252101101005 dari kelompok 9 kelas A3 yang akan menjelaskan materi tentang kesatuan sistematika sila-sila Pancasila. Pengertian sila-sila dalam Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berarti prinsip atau dasar untuk kehidupan bernegara. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dengan dua bagian, yaitu Panca yang artinya 5 dan Sila yang berarti batu sendi yang 5. Noto Negoro menyatakan bahwa sebagai filsafat negara Indonesia, Pancasila diharapkan dapat menjadi pandangan hidup yang menjadi landasan untuk menyatukan bangsa, serta simbol dan bentuk kesatuan dalam pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang diwariskan turun-temurun selama bertahun-tahun, tetapi budaya Barat telah menekannya selama beberapa generasi. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya filsafat negara, melainkan lebih luas lagi sebagai filsafat bangsa Indonesia. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dan membimbing mereka ke dalam kehidupan lahir dan batin yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia. Pancasila mencakup beberapa komponen utama yang dikenal sebagai sila-sila, di mana setiap sila secara mendasar memiliki prinsip dan peran khususnya sendiri. Namun, secara keseluruhan, komponen-komponen ini membentuk satu kesatuan yang terorganisir dengan baik. Sila-sila Pancasila mewakili unit persatuan dan kesatuan, yang berarti masing-masing sila merupakan elemen esensial dari Pancasila. Dalam konteks sebagai sistem filsafat, sila-sila ini pada dasarnya membentuk satu kesatuan yang saling terhubung dan saling memperkuat. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang bermakna bahwa setiap manusia senantiasa harus percaya terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta. Akan tetapi, apabila dalam mencoba membahas dari bahasa lain, misalnya bahasa Sanskerta, kata Maha dapat berarti mulia, sedangkan kata Esa yang berarti keberadaan yang mutlak. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti yaitu sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan antar sesama. Maka dari itu sebagai manusia tidak boleh egois dan bersikap adil baik pada diri sendiri, orang lain, bangsa, negara, dan adil terhadap lingkungan hidup dan adil di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa Indonesia yang dilambangkan dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Sebab di sini manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling bergantung terhadap dengan adanya keberagaman suku, ras, kelompok, atau golongan jangan menjadi hambatan untuk hidup bersama dengan satu tujuan. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini di dalamnya tercakup di mana sebuah pemerintahan negara dalam penyelenggaraannya seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan begitu, dalam pemerintahan negara rakyat mempunyai kekuasaan tinggi dan nilai-nilai demokrasi Indonesia juga harus ada dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini memiliki arti bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang adil di berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, bahkan dalam bidang politik serta hukum. Pancasila sebagai validitas negara menandakan bila semua aspek kehidupan bernegara di Indonesia wajib valid pada nilai-nilai Pancasila. Kelima silanya masing-masing mengandung nilai-nilai luhur yang membentuk jiwa dan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, observasi perkiraan para tokoh bangsa, berkembang sebagai puncak budaya bangsa, menetapkan landasan moral dan filosofis bagi kehidupan bernegara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.
Pancasila sebagai validitas negara mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kenegaraan di Indonesia wajib berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Semua protokol dan kebijakan yang berlaku di Indonesia harus berakar pada prinsip-prinsip Pancasila, menjamin bahwa sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa selaras dengan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalamnya. Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan. Nilai-nilai Pancasila harus terus dikembangkan dan ditafsirkan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila bersifat aktual dan adaptif, serta maknanya dapat diperbarui agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Selanjutnya, susunan Pancasila, struktur hierarkis serta juga piramidal. Susunan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki struktur yang bersifat hierarkis serta juga berbentuk piramidal, menggambarkan hubungan serta juga hierarki yang saling mendukung antara sila-sila yang ada. Dalam setiap sila memiliki posisi serta juga fungsi yang spesifik, berkontribusi pada pembentukan sebuah sistem nilai yang kohesif serta juga terintegrasi serta saling melengkapi untuk membimbing kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara dapat diterapkan secara sistematis serta juga menyeluruh. Pada puncak piramida terdapat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini berfungsi sebagai landasan moral serta juga spiritual bagi sila-sila lainnya. Dalam ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya sekedar mengakui adanya Tuhan, tetapi juga menegaskan bahwa kepercayaan serta juga hubungan dengan Tuhan adalah basis dari seluruh norma serta juga nilai dalam kehidupan berbangsa serta juga bernegara. Di bawah puncak piramida terdapat sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjabarkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan harus diwujudkan dalam hubungan antar individu serta juga masyarakat. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, berfungsi untuk menerapkan nilai-nilai dari dua sila sebelumnya dalam persatuan serta juga kesatuan bangsa. Prinsip ini menekankan pentingnya solidaritas serta juga integrasi nasional di tengah keragaman etnis, budaya serta juga agama yang ada di Indonesia. Pada tingkat berikutnya terdapat sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berfungsi untuk menerapkan prinsip-prinsip dari sila-sila sebelumnya dalam struktur pemerintahan serta juga proses demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah, serta juga perwakilan dalam pengambilan keputusan politik. Pada bagian dasar piramida terdapat sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berfungsi untuk menyatukan serta juga menerapkan nilai-nilai dari sila-sila sebelumnya dalam bentuk keadilan sosial serta juga kesejahteraan ekonomi. Struktur hierarkis dan piramidal Pancasila menggambarkan bagaimana setiap sila saling menopang dan memperkuat satu sama lain, sehingga terciptalah sistem nilai yang utuh dan saling terjalin. Meski masing-masing sila mempunyai peran dan tempat khusus, semuanya tetap terhubung erat, berkontribusi membangun kerangka yang terpadu. Dan selanjutnya, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila. Kelima sila Pancasila pada hakikatnya adalah suatu nilai-nilai yang merupakan intisari dari sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi kelimanya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Masing-masing sila tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya sila yang satu terlepas dari sila yang lain. Sila-sila Pancasila mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan lainnya. Kelima sila itu bersama-sama menyusun pengertian yang satu, bulat, dan utuh. Sebagai sistem filsafat, Pancasila telah memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai kesatuan yang utuh dan bersifat konsisten dan koheren. Ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian lain, ada kerjasama, dan semua mengabdi pada satu tujuan, yaitu tujuan bersama. Maksudnya adalah semua pendukung Pancasila
atau bangsa Indonesia harus bekerja sama untuk tujuan bersama seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kesejahteraan bersama. Dan selanjutnya, hakikat sila-sila Pancasila. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa ini artinya bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati agama. Pancasila sebagai dasar negara merumuskan hubungan yang sebaik-baiknya antara Tuhan dan manusia, antara agama dan negara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Tak ada paksaan dan antar penganut agama yang berbeda harus saling hormat, menghormati, atau toleransi. Tuhan itu ada dalam realitas atau kenyataan. Bukti-bukti adanya Tuhan itu secara filsafati dapat dibuktikan dengan secara ontologis, secara kosmologis, secara teleologis, secara realitas, dan secara moral. Beberapa pandangan tentang hubungan negara dan agama yang terdapat pada masing-masing paham, yaitu paham ateisme, paham sekularisme atau liberalisme, paham teokrasi, dan paham negara Pancasila. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya. Apa hakikat manusia itu? Banyak pandangan tentang hal ini, yaitu pandangan materialisme, pandangan spiritualisme, pandangan eksistensialisme, pandangan fenomenologi, dan beberapa pandangan lain tentang hakikat manusia. Menurut Noto Negoro, hakikat manusia adalah monopluralis, monodualis, atau majemuk tunggal. Hakikat manusia terdiri dari 10 unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu satu kesusunan kodrat, terdiri atas raga, terdiri atas unsur benda mati, tumbuhan, dan binatang, dan jiwa, terdiri atas unsur akal, rasa. Adil dan beradab artinya menunjukkan sifat atau kualitas manusia. Adil artinya bersifat mau memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hak merupakan prinsip yang membuat manusia dapat melakukan sesuatu. Adil berasal dari bahasa Arab adl, sepadan dengan kata qisat, wasat, mizan, nisab, yang artinya sikap tengah yang seimbang dan jujur, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Nilai ini mengandung arti usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasionalisme dalam negara Indonesia. Dan keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila ini mengandung makna suatu pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu yang dalam permufakatan atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi mencapai kebaikan hidup bersama. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalam sila kelima ini adalah suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahiriah dan batiniah, yang setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya, sesuai dengan esensi adil dan beradab. Sila ini wujud pelaksanaannya adalah warga harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keserasian, keselarasan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Keadilan sosial bukan saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan. Pada prinsipnya, sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Keadilan sosial mempunyai pengertian yang amat luas, yang bertumpu pada pokok pikiran setiap warga negara, menikmati hidup terhormat, tercukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dan memperoleh kesempatan untuk mengeksploitasi bakatnya
bagi kepentingan pribadi dan masyarakat. Jika keadilan diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya, maka keadilan sosial dapat berarti memberikan kepada anggota masyarakat apa yang menjadi haknya atas dasar kelayakan dan keseimbangan. Hak anggota masyarakat dalam hidup bermasyarakat mencakup banyak hal: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, politik, pekerjaan, hidup berkeluarga, rekreasi, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.